LBH itu tidak mesti dalam satu kabupaten hanya satu. Kalaupun sekarang ada yang mengatakan bahwa LBH sudah begini, dia tidak tahu prosesnya. Jadi negara belum hadir di situ. 3 kali peradilan kan Polres. Saya pun beberapa kali didatangi ada beberapa orang Intervensi. Dia intervensi. Berterima kasih sama pemerintah Kabupaten Bantaeng karena bersama dengan DPR mensahkan Perda Bantuan Hukum. Jadi tagline-nya kami itu orang miskin tuh pengacara. Cek 1212. Oke, hari ini saya bareng teman-teman dari LBH Butatoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini Pak Ketua saya tahu posisinya di lembaga. Siap. Nanang ini saya tidak pernah tahu dia sekretaris bendahara atau apa. Sekretaris dia. Kebetulan di LBH itu ya saya sekretaris. Sekretaris. Siap. Nah, ini yang saya sudah berapa tahun nih bergaul sama teman-teman LBH tuh, ya saya tahu posisinya cuman Pak Ketua. Dia sekretaris. Barusan ini tidak 3 serangkai dipicik kemari. Pak Pice lagi tadi ada kegiatannya kayaknya. Oh, dia tidak tahu bilang ada agenda kemari. Ada sih, cuma dia bilang mau izin ketua saya lagi ada kegiatan lain. Saya lihat tadi postingannya ada dia temui memang. Oh gitu. Itu tadi saya bilang pertama saya setting sendiri, tapi pas saya lihat berdua ya bagus nih tadi Pak Nanang. Oke Pak Ketua, saya tidak mau bicara politik sih sebenarnya hari ini. Saya hanya mau bincang-bincang dengan Pak Ketua dengan Pak Nanang. LBH selama yang saya tahu tidak eksklusif, akan tetapi saya belum tahu cara ngakses LBH ini gimana. Apakah kita daftarkan diri atau gimana ketika tersangkut hukum atau gimana gitu? Jadi begini, LBH itu kan kehadirannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, kehadiran undang-undang ini kan untuk mengakomodir bahwa kan selama ini kesannya bahwa hanya orang-orang kaya yang bisa mengakses pengacara. Nah, kehadiran dari Undang-Undang Bantuan Hukum ini adalah untuk mengakomodir bahwa orang miskin juga punya pengacara. Nah, dengan hadirnya itu masyarakat bisa didampingi tanpa mengeluarkan biaya. Jadi negara yang membayarkan. Ya. Tapi ada klasifikasi ya, kasus-kasus apa saja yang boleh dan tidak boleh gitu. Kalau di undang-undang sendiri tidak ada. Semua yang dikecualikan ya selama orang itu menjadi kategori orang miskin yang sesuai dengan syarat yang ada di undang-undang itu ya boleh. Iya, makanya tidak ada. Prinsipnya kan semua orang sama di mata hukum. Jadi kelahiran undang-undang ini adalah untuk kehadiran negara untuk mengakomodir bahwa itu tadi semua orang bisa mengakses pengacara. Kalau extraordinary crime, lagi-lagi kita lihat siapa pelakunya. Kalau pelakunya misalnya orang kaya, maka secara otomatis kita tidak bisa dampingi. Itu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Berarti itu syarat utama bahwa dia harus memiliki. Itu salah satu syarat. Yang lainnya bisa misalnya kartu BLT yang raskin itu yang begitu-begitu bisa juga. Saya agak vulgar kata sedikit. Siap. Misalnya ini ada kasus tanah atau gimana. Terus karena yang dia hadapi misalnya aparat desa atau kelurahan, sampai dia tidak mendapatkan surat-surat itu, tapi satu sisi dia secara real dia orang miskin, gimana itu Ketua? Pada prinsipnya aparat desa tidak boleh selama itu dari apa yang ada di masyarakat bahwa dia kategori orang miskin ya harus dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada dikeluarkan itu gimana? Ya pasti pihak desanya yang harus disalahkan kalau menurut saya. Berarti LBH yang turun tangan untuk desak keluarkan itu? Bisa. Kedua, SKTM itu kan saya bilang tadi bukan menjadi syarat utama. Kalau misalnya dia ada kisnya yang menandakan bahwa dia termasuk masyarakat yang kurang mampu, itu juga bisa dia pakai. Begitu. Dari tahun berapa ini? 2015 berdiri. Siap. Anggotanya langsung dulu saya ada teman satu yang namanya Pak Tahir.
kalau dari dari yang kebetulan yang putra daerah. Nah, cikal bakalnya itu adalah termasuk yang sekarang Kepala Inspektorat Pak Rifai ya. Okay. Dulu saat itu dia masih Kabah Hukum, bahkan saat itu kayaknya masih dia PLT kalau tidak salah. Saya mau ke sini juga Pak Rifai nanti. Siap. Dia punya inovasi saya lihat. Luar biasa juga beliau itu. Dari situ kita ketemu, akhirnya dia bilang ada tidak orang, awalnya dia bicara dengan Pak Tahir, ada tidak orang Bantaeng yang menurutmu potensi untuk kita bikin LBH. Akhirnya saat itu saya ketemu di ruangannya, dan saya bicara bahwa bagaimana apa yang harus kita siapkan kalau kita mau bikin LBH. Saya bilang saat itu yang terpenting anggaran dasar, terus akte pendirian. Akhirnya saat itu dia difasilitasi lah kita ke notaris saat itu adalah Bu Irma. Iya. Itu. Nah, akhirnya kita bentuklah saat itu. Yang pengurusnya saya sebagai ketua, Pak Tahir saat itu wakil, Pak Nanang belum ya saat itu. Belum gabung. Nanang belum gabung. Kalau Pice? Belum juga. Belum. Malah lebih duluan Pak Nanang daripada Pak Pice. Gitu. Nah, saat itu saya sebagai ketua, Pak Nanang ada teman saya lagi satu, tapi dia sekarang beracara di Jakarta, namanya Pak Nasrullah. Nah, itulah yang saya temani tandem untuk termasuk sidang di pengadilan. Nah, seiring waktu karena kita lihat potensi bahwa untuk menangani perkara kita merasa butuh personil baru, kita ketemu dengan termasuk Pak Nanang gabung, akhirnya semakin banyak. Saya mau ke Nanang dulu ketua. Siap. Nang, tahun berapa gabung Nang? Jadi awal gabungnya itu di bulan Agustus 2015. Diajak atau mendaftar? Saya kebetulan kan pada saat itu saya bingung mau cari kerja apaan. Ya sarjana lah pada umumnya. Sarjana. Dan pada saat itu saya juga belum jadi lawyer, belum ikut pendidikan profesi advokat, belum. Jadi pada saat itu saya jalan-jalan ke pengadilan, ketemulah dengan Pak Suwardi. Berarti sebelumnya tidak kenal dengan Pak Suwardi? Gitu. Iya. Dia malah, saya pikirnya dari awal memang sudah jalan bareng nih, karena akrab sekali misalnya. Saya gabungnya di 2015. Awal-awal berdiri di LBH Butatua itu di Bantaeng 2015. Kebetulan pada saat itu kita masih nongkrong di pengadilan pada saat itu. Nongkrongnya pada itu ketemu dengan Pak Suwardi. Diajaklah gabung masuk di LBH, dan pada saat itu saya masih berempat pada saat itu. Kalau untuk teman-teman yang lain ya belakangan masuknya. Sepak terjangnya ini dari tahun 2015 LBH sudah menangani kasus berapa puluh nih kalau mau dihitung-hitung? Sudah ratusan. Per tahunnya kita rata-rata kan ada berapa kasus per tahun diselesaikan? Kurang lebih 60-70 lah. 60-70 kasus? Iya, karena kan begini. Jadi di 2015 itu kan ini kan pengadilan juga dia diwajibkan ada namanya posbakum. Posbakum itu adalah ruang di mana kalau misalnya di pengadilan itu ada orang yang butuh konsultasi atau informasi hukum, maka dia melalui posbakum itu. Nah, posbakum inilah kebetulan LBH yang ditemani kerjasama 2015 itu. Langsung dilibatkan sama teman-teman di pengadilan? Iya, karena memang di pengadilan juga saat itu diwajibkan dia punya pengelola mitra apa? LBH. Iya. Nah, saat itu kita lah satu-satunya LBH saat itu yang ada di Bantaeng, sehingga saya menawarkan untuk kerjasama, dan di sisi lain pengadilan juga butuh. Nah, saat itu adalah ruangan yang satu disiapkan khusus untuk LBH untuk posbakumnya itu. Ya kan saya pernah dapat ruangannya khusus yang betul. Samping tuh. Betul, yang itu. Nah, kan pengadilan itu ada perkara yang memang wajib didampingi pengacara. Sehingga ketika disidangkan terus perkara ini wajib didampingi, maka lawyer yang di LBH yang ditunjuk. Inilah yang menjadi kenapa mulai 2015 itu kita banyak ditangani, karena memang yang itu tadi, yang penunjukan yang wajib didampingi lawyer itu pasti majelis tunjuk kita.
Oh gitu. Ya, akhirnya ya hampir semua pintu perkara ini tadi khusus pidana ya, iya, oke, pidana. Yang perkara yang wajib yang ancamannya di atas 5 tahun itu kan wajib didampingi pengacara. Sehingga setiap ada perkara yang wajib punya pengacara, kita ditunjuk sebagai kuasanya. Nah, itulah setiap akhirnya semakin banyak kita perkara yang tangani. Mulai dari situ. Sekarang teman-teman di LBH yang jadi lawyers berapa orang? Sekarang 7 orang. 7. Kenapa yang kutat 3 Ji? 4 sama Ruslan. Terakhir ini ada lagi bulan berapa dia disumbat yang bersamaan dengan Pak Ruslan. Satu perempuan Edila dan satu lagi Fajri ya. Fajri. Tapi masih dibuka. Kalau misalnya ada teman-teman lagi yang sudah menyelesaikan profesi lawyers-nya, terus datang ke LBH. Pada prinsipnya kita tidak tertutup, cuma karena kan kami punya prinsip bahwa penting sih untuk kuantitas, tetapi kualitas juga kita. Makanya kita dalam kalau dianggap merekrut itu kita istilahnya ada tahapan-tahapan tersendiri yang harus kita. Ya karena kan 60-70 kasus ditangani sama teman-teman LBH 7 orang, itu tidak kelabakan ya? Pada prinsipnya tidak, karena intinya kan kita stay di pengadilan. Kedua, sidang kan tidak bersamaan. Tapi kan harus disiapkan lagi berkas-berkasnya gitu, ada BAP-nya dan lain sebagainya. Jadi begini, kalau untuk pidana kan BAP itu kan kita adanya di kepolisian lanjutkan kejaksaan. Oh, gitu. Kita yang terpenting itu adalah pembelaan biasa. Pembelaan itu yang menjadi ketika dia sudah mulai masuk tahap pembelaan, maka betul-betul kita konsentrasi, karena di situ yang menjadi pekerjaan kita memang sebagai orang yang mendampingi yang bermasalah dengan hukum. Kalau diingat-ingat Nang, semenjak gabung ke LBH sampai saat ini sudah berapa kasus yang ditangani? Kalau hitung-hitung lah. Ini kira-kira untuk ke LBH-nya atau ke Nanang secara pas gabung di LBH sampai sekarang sudah berapa kasus yang ditangani? Lumayan banyak. Ratusan, di atas 100. Di atas, karena kan semua perkara yang masuk di LBH Butatua itu ya termasuk saya yang terjun langsung. Termasuk saya yang eksekusinya langsung. Dari anggaplah kita hitung 100. Berapa puluh yang menang, berapa puluh yang kalah? Kalau dalam proses. Jadi begini. Kalau kita terkait pidana ya. Jadi pada prinsipnya kan lawyer itu mendampingi bukan pertama adalah soal menang kalah, tetapi bagaimana kita mendampingi kepentingan hukumnya. Kan ada begini biasanya orang dapat putusan yang seadil-adilnya. Ya, karena begini, lawyer itu kan bukan ini mungkin yang perlu masyarakat tahu bahwa lawyer itu bukan mendampingi atau membela kesalahan orang. Sehingga biasa dia bilang, wah, orang salah dibela. Bukan. Yang kita bela itu adalah kepentingan hukum, karena ada hak hukum yang setiap masyarakat atau setiap orang yang berproses di peradilan, di kepolisian itu yang harus kita bela. Makanya bukan kesalahannya. Begini, tujuan dari lawyer itu adalah mengungkap fakta yang seterang-terangnya. Karena kalau misalnya dia tidak didampingi oleh lawyer atau kuasa hukum, maka masih banyak fakta yang harus terungkap, sehingga misalnya hakim, jaksa atau polisi dalam menangani perkara itu tidak seterang mungkin. Bisa saja karena misalnya anggaplah dia masih tersangka atau terdakwa nanti di pengadilan. Beda cara ngomongnya atau cara menyampaikannya ketika dia berbicara dengan lawyer dengan langsung misalnya bicara ke kepolisian dengan langsung bicara di pengadilan. Ada psikologi yang apa? Ya entahlah apakah dia takut atau dibawa tekanan, itu yang kita tidak tahu ya. Sehingga makanya saya bilang tadi perlu kami sampaikan ini, mumpung ini adalah acara menurut yang paling tepat juga adalah untuk menyampaikan itu bahwa kami mendampingi khususnya lawyer itu bukan kesalahan, tetapi adalah ada hak hukum dari orang yang bersangkutan yang kita dampingi untuk diungkap artinya tanpa lawyer ini misalnya yang terpidana ini tidak mengetahui murni secara keseluruhan, tidak dijelaskan
mulai dari awal sampai B, misalnya lawyers ini yang bisa ini lewat, kenapa bisa lewat gitu. Begitu. Jadi bisa juga kita lihat bahwa antara dua kasus yang sama. Artinya bisa kita lihat perbandingan dari segi keadilan. Misalnya, nah tugas lawyer inilah bahwa cocoknya kalau dia perkara begini, ya cocoknya dia dituntut sebegini. Jadi ada sisi keadilan yang kita kejar. Nah, bisa kita bandingkan misalnya dengan perkara yang sudah menjadi jurisprudensi dari Mahkamah Agung, ya tidak mungkin orang yang bersangkutan tahu karena dia kan baru bermasalah dengan hukum. Nah, tugas lawyer inilah bahwa orang ini hanya adilnya dihukum segini. Nah, itulah tugas kita. Jadi ada sisi-sisi keadilan juga yang kita perjuangkan di dalam itu. Jadi bukan semata-mata bahwa harus bebas, bukan itu tujuan dari pengacara. Itu bukan bahwa setiap mendampingi tersangka atau terdakwa harus bebas, bukan. Tetapi bagaimana ada sisi keadilan yang muncul, terungkap fakta, membantu hakim juga yang misalnya masih ada fakta yang tidak digali dalam persidangan. Tugas lawyer lah ini yang membantu itu. Jangan sampai diputuskan misalnya di kasus pidana ya kalau dari bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan dia misalnya hanya bisa dihukum 3 bulan, malah dihukum setahun misalnya. Betul sekali. Betul. Artinya tidak mesti dia bebas, tapi paling tidak dia dapat keadilan yang setara dengan perbuatannya. Betul sekali, itu yang sama. Gitu ya. Artinya kita tidak memikirkan hal dia harus bebas dulu. Kemenangan itu bukan karena dia bebas, tapi bagaimana dia mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, putusan. Betul. Oke. LBH sekarang sudah berapa tahun? 5 ya, 7. Jalan 6 ini. Jalan 6. Iya, 6. Jalan 6 tahun. Banteng tahu lah kasus apa sih yang menjadi kasus paling banyak ditangani oleh LBH ini kalau di pidana? Kalau di pidana itu maaf ini yang banyak itu narkotika. Iya, narkotika, karena pertama itu tadi faktornya kenapa banyak ditangani oleh LBH adalah itu tadi kasus narkotika itu wajib pakai lawyers, betul. Jadi itu yang menjadi sehingga banyak. Kedua itu dulu, tapi sekarang karena LBH ini sudah terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dengan akreditasinya itu kementerian kerjasama lagi dengan LBH. Jadi LBH itu selain kerjasama dengan pengadilan, kerjasama juga dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pendampingan miskin itu, sehingga selain kita ditunjuk, kita juga proaktif cari. Itu tadi yang kita maksud, bahwa semakin akses untuk mendapatkan bantuan hukum di LBH itu semakin terbuka. Walaupun dulu tetap terbuka, cuma sekarang karena kita memang diberi ruang untuk menangani perkara sebanyak-banyaknya itu, sehingga kita juga lebih proaktif. Pernah tidak ada masyarakat misalnya ini, dia kan tidak paham hukum, ditawari lawyers juga dia tidak tahu, bukan keluarga dari terpidana atau tersangka yang datang ke LBH, tapi LBH yang mendatangi pihak keluarga? Bisa. Pernah ada? Sering sekali. Karena kan begini, kita memang melihat bahwa kalau setiap orang yang tadi yang bermasalah dengan hukum, dia punya hak untuk didampingi dengan lawyer. Sehingga kita punya kewajiban moral di LBH bahwa ketika ada orang yang bermasalah dengan hukum terus itu memenuhi syarat untuk kita dampingi, kenapa tidak? Cuma memang sebaiknya kalau misalnya ada yang tersangkut, ya dia juga mencari untuk didampingi. Kantor kan masih di sini ya? Di Malaka. Artinya terbuka, bebas, bisa ditelepon atau datang ke kantor gitu ya? Bahkan biasa kalau melalui misalnya kan sekarang sudah sosial media banyak yang, kalau saya biasa ada yang messenger, bahkan ada yang WA. Kita arahkan bahwa itu tadi, karena syaratnya untuk kita dampingi secara gratis adalah memperlihatkan SKTM dengan misalnya yang pendukung lainnya lain. Kalau yang misalnya dia bertarif ada juga ya? Ada. LBH bisa mendampingi juga bisa. Itu? Atau person saja? Bisa. Tidak memakai lembaga? Bisa juga, cuma yang dituntut itu harus lebih banyak yang prodeonya istilahnya. Prodeonya yang lebih banyak, yang
tidak mampu. Ya, yang tidak gitu mampu. Ya. Tapi tidak dilarang juga kita. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan juga. 7 orang ini 60-70 kasus. Itu biasa khusus untuk pidana. Kita kan juga berapa macam hukum ini? Hukum pidana? Bukan, maksudnya perkara yang ditangani. Kan pengadilan itu kan ada berapa, tapi yang paling sering ditangani itu ada 2. Pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Perdata gimana? Perdata kan pengadilan negeri kan di perdata. Perdata juga. Jadi kalau di pengadilan agama itu ada 2, bisa mengenai pernikahan, isbat nikah atau permohonan atau bahkan perceraian. Nah, sehingga itu juga yang menjadi semakin banyak kita dampingi perceraian. Kedua yang tadi itu pidana, perdata. Dalam mendampingi kasus kan ini bukan tanpa beban juga sih masalahnya. Artinya tidak segampang yang kita pikirkan juga. Sangat. Pernah tidak ada dapat tekanan dari pihak lawan? Sering sekali. Iya. Jadi LBH itu, pengacara LBH itu memang saya biasa bahasakan sama teman-teman, kita siap lawan arus. Lawan arus itu adalah termasuk pihak yang lain. Misalnya kalau ada dia berproses di kepolisian, menurut kita ada hal yang keliru, saya di LBH itu sudah, kalau tidak salah sudah 3 kali peradilan kan Polres. Iya. Itu hasilnya? Jadi begini, soal peradilan itu kan bisa dari 1000 mungkin bagus kalau ada yang dikabulkan, tapi bukan itu yang kita lihat. Tetapi kita sebagai LBH ini adalah memang menurut kita anggap bahwa sebagai alat kontrol bagi pihak lain. Saya pesan sama teman-teman bahwa bukan soal menang kalahnya dulu kalau kita melawan pihak atau penegak hukum yang lain, tetapi berani tidak kita melawan itu, karena terkadang juga biasa banyak pengacara yang tidak mau melawan arus itu. Betul. Sehingga saya merasa bahwa kalau kita selalu mau mengikuti arus itu, maka bahasa kasarnya kita percuma kita ada jadi pengacara, dan percuma menurut kita ada LBH. Iya. Nah, kalau hasil dari yang kita tadi pertanyakan itu mengenai menang kalahnya, alhamdulillah sudah 3 kali kami bebaskan. 1 bebas. Kasus narkoba. Saat itu perempuan terdakwanya. Itu karena memang tidak terbukti. Jadi awalnya itu perkara menurut kami adalah perkara yang dipaksakan, sehingga saat itu kami peradilankan. Nah, dipaksakan. Menurut kami perkara yang dipaksakan itu versi kami, sehingga langkah itulah yang saya ambil untuk peradilan. Nah, di peradilan memang kami kalah, tetapi pada saat masuk pokok perkara di persidangan ya klien kami tidak terbukti dan bebas. Artinya terbukti bahwa ini dipaksakan ya? Ya, artinya pemikiran kami di awal itu terbukti di akhir, walaupun di peradilannya tidak dikabulkan peradilan kami. Peradilan itu kan belum masuk pokok perkara. Iya. Nah, setelah masuk pokok perkara di persidangan mengenai dihadirkan saksi apakah benar dia melakukan atau dia terbukti, ternyata tidak. Ya itulah. Nah, hal-hal beginilah yang menurut kami LBH ini memang butuh keberanian untuk melawan seperti itu. Karena kan lawannya ini bukan cuma masyarakat. Bukan. Bisa saya dari aparat negara juga kita yang berlawanan. Sesama lawyers juga kita berlawanan. Sangat. Oke, Nanang ini. Saya mau tanya Nanang lagi nih, Nang. Siap. Saya aja Nanang dulu ngobrol ini Ketua. Siap. Suka dukanya, Nang, menjadi lawyers. Ya, kan kalau kebanyakan ini orang lawyers itu nyaman, enak kerjanya toh. Ya, tergantung orang yang menilai tuh. Ini persepsi Nanang ini. Kalau persepsi saya itu sukanya ya alhamdulillah lumayan banyak lah. Dukanya pun ya lebih dari yang di atas suka itu. Kan begitu. Ini Pak Ketua ini kan senior. Ini saya tanya ke Nanang dulu supaya juga gambaran ke teman-teman yang mau ngambil jurusan hukum gitu. Sebagai inspirasi. Oke. Kalau terkait dengan sukanya ya, berbicara tentang suka itu kan kita kembali kepada diri kita. Apakah kita
nyaman terhadap profesi lawyer itu atau tidak. Tapi kalau di dukanya itu ya terkadang ada tekanan dari pihak-pihak lawan, baik dari pemerintah maupun APH yang lain. Terkadang ada tekanan itu, dan saya pun beberapa kali didatangi ada beberapa orang intervensi. Ya, intervensi seperti itu. Banyak gitu ya. Dukanya yang seperti itu. Dukanya seperti itu ya. Yang permasalahan utama masyarakat ini sebenarnya karena kan banyak juga ini yang dihukum tidak seadil-adilnya ini, Pak Ketua. Permasalahan utama ini apakah dia, kalau masyarakat miskin ya, kan kebanyakan kalau bahas pengacara mereka takut ini, Pak Ketua. Itulah tugas kita memang ini adalah mensosialisasikan bahwa sekarang ini jangan dengan adanya LBH dan sudah terakreditasi, kami istilahkan bahwa sekarang pengacara orang miskin sudah punya pengacara. Jadi tagline-nya kami itu orang miskin punya pengacara. Oh gitu. Kedua kan selama ini yang kita jalankan adalah berdasarkan undang-undang. Jadi selama ini kita istilahnya dari kementerian memang benar disiapkan anggaran untuk kita mendampingi orang miskin. Nah, tahun 2020 saya berterima kasih sama pemerintah Kabupaten Bantaeng karena bersama dengan DPR mensahkan Perda Bantuan Hukum. Perda Bantuan Hukum. Dan alhamdulillah di 2021 ini kalau saya lihat sudah terrealisasi dan sudah dianggarkan juga. Nah, dari Perda ini menurut kami pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng juga hadir untuk orang miskin. Artinya bukan tanggung jawab kementerian saja. Iya, benar. Dan memang di undang-undang itu diamanahkan bahwa undang-undang di dalam pasal itu memang pemerintah daerah juga dianjurkan untuk terlibat bikin perda terkait bantuan hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, dengan adanya ini menurut kami semakin masyarakat itu semakin terbuka untuk mengakses keadilan. Sehingga kami LBH karena di Bantaeng ini syaratnya kan untuk Pemda maupun kementerian kerjasama dengan kementerian maupun Pemda syaratnya kan terakreditasi. Nah, di Bantaeng ini hanya kami LBH yang terakreditasi. Sejak kapan terakreditasi? 2018. 2018 karena akreditasi itu setiap 3 tahun. Selain LBH yang ada di Bantaeng, ada tidak yang menjadi rekanan lain? Kalau untuk LBH hanya kami, tetapi ada kalau tidak salah sudah ada LBH yang LBH baru juga. Bisa yang begitu? Iya, memang. Jadi LBH itu tidak mesti dalam satu kabupaten hanya satu. Artinya tidak ada jadwalisme dia kalau dalam organisasi. Pengurusan baru kan dia. Cuma itu tadi bahwa tolak ukur dari sebuah LBH itu kayak tong ini bahwa pengakuan dari kita itu adalah dari pemerintah adalah dengan akreditasi itu. Karena ketika saya misalnya rapat dengan seluruh OBH di Sulsel, ya kita ada kebanggaan tersendiri dan memang pasti LBH itu mengajar itu akreditasi. Betul. Ya, dari di Sulsel itu kalau tidak salah baru 20, kalau bukan 20 18 yang terakreditasi. Kan baru kemarin di akreditasi LBH. 2018. Berarti selama 2017, 16, 15 itu tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi, tetapi kita tetap mendampingi. Jadi murni apa yang kita dampingi itu adalah betul-betul prodeo, tidak dibayar juga oleh negara. Jadi saya bilang sama teman. Murni. Jadi negara belum hadir di situ untuk pembiayaan. Belum. Jadi saya bilang sama teman-teman, mungkin orang yang masyarakat yang ada di luar ini bahwa ketika LBH hadir itu langsung enak, tidak. Kita butuh proses untuk mencapai akreditasi dan itu tidak gampang. Gitu. Iya. Jadi teman-teman saya bilang, kalaupun sekarang ada yang mengatakan bahwa LBH sudah begini, dia tidak tahu prosesnya sampai kita berada di posisi itu. Iya, saya tahunya kan saya sempat tahu bahwa ada LBH di Bantaeng karena kan teman-teman mempertemukan saya dengan teman-teman itu di dialognya teman-teman HPMB. Oh iya. Pada saat itu. Siap. Dan itu mungkin masih baru ya? Baru. Itu belum ada kasus yang ditangani di situ? Sudah ada. Jadi, sudah ada. LBH itu ada langsung tangani karena sudah kerjasama dengan pengadilan. Tapi itu murni tidak ada pembiayaan dari negara. Tidak ada.
Nanti di 2018. 2018. Wow. Pro bono deh. Murni. Jadi saya masih ingat sama-sama Pak Nanang bahwa kita akan nikmati dulu prosesnya ini. Ada saatnya kita, kalau kita, saya biasa bahasakan bahwa usaha itu tidak pernah dihianati oleh hasil. Betul. Ini ya jalan saja dulu. Iya. Kita mengupayakan ya, hasilnya ya Tuhan yang tentukan, kan gitu. Jadi terkadang sekarang itu Kak, ketika saya biasa bernostalgia dengan Pak Ketua, ya biasa ketawa-ketawa sendiri mengingat perjalanan yang terdahulu. Maksudnya apa yang dilihat hari ini tidak seperti yang kemarin. Iya, saya malah menganggap bahwa dari kemarin-kemarin mendampingi kasus sebelum terakreditasi ya, ini sudah dapat pembiayaan, ternyata belum ada ya. Jadi 3 tahun itu kita dari 2015 sampai 2018 itu murni ya bisa dibilang bahkan isi dompet kita keluarkan untuk. Artinya dari segi pelayanan yang mau kita sajikan, teman-teman LBH sebelum terakreditasi itu tetap melayani masyarakat, dan sekarang kehadiran negara dan Pemda sudah ada, berarti lebih memaksimalkan lagi pelayanan. Betul. Makanya kemarin kita rapat ini rapat kerja bahwa sekarang kita semakin dituntut untuk profesional. Walaupun dari dulu kita profesional, tetapi pelayanan maksud kami, karena begini Pak, dulu kan kita pasti dengan keterbatasan personil, dengan termasuk pembiayaan, kita pasti tidak semua masyarakat yang datang bermohon bisa kita akomodir untuk pendampingan. Tetapi dengan sekarang Kementerian Hukum dan HAM sudah ada penganggarannya, sekarang kita dibantu lagi dari pemerintah daerah, maka saya bilang ini menjadi tanggung jawab moral kita untuk pelayanan ke masyarakat. Nah, itu yang sehingga mulai 2021 ini saya kemarin rapat sama teman-teman bahwa kita harus maksimalkan, walaupun dari dulu kita selalu berusaha untuk maksimal. Itu memang dari dulu sudah maksimal. Oke. Hal yang paling penting ini Ketua yang saya mau tahu, apa yang membedakan ini LBH dengan yang lain? Maksud saya ya sama-sama mendampingi kasus lah, tapi apa yang menjadi hal yang paling membanggakan yang mau disampaikan ke orang-orang, saya ini LBH gitu. Saya pribadi Anda tahu Pak Nanang bahwa saya paling senang itu apalagi kalau orang yang datang di kantor yang awalnya tertunduk dengan segala beban pikiran, misalnya dengan masalah yang dia persoalkan, keluar dari kantor kami dengan tersenyum. Solution center berarti. Itu sehingga saya biasa berpikir begini bahwa dokter itu kan dia juga mengobati, mengobatinya kan tetapi fisik. Kita ini lawyer adalah mengobati juga, tetapi secara kejiwaan menurut kami, karena yang awalnya misalnya datang dengan keadaan tertekan, tidak tahu solusi, kita hadir untuk membuat lebih lega dan keluar dari kantor kita dengan tersenyum. Jangan sampai, minta maafin Pak Ketua, jangan sampai dia datang dengan beban, keluar juga aduh berapa banyak uang ini yang harus keluar. Nah, kan banyak yang begitu itu. Itu makanya saya bilang saya teman-teman, kita di LBH adalah memang kalau untuk cari materi di LBH jangan pernah gabung di LBH. Saya pesan, jangan pernah gabung ke LBH kalau cari uang. Jangan pernah gabung karena kita memang prinsipnya adalah kalau mau cari uang dirikan kantor bukan LBH. Jadi kantor profesional memang. Misalnya Swardi and Friend gitu. Itu karena memang dia fokusnya ke yang berbayar lah istilahnya. Cuma saya bilang sama teman-teman bahwa LBH ini memang itu tadi kita diuji integritas, kita diuji keberanian kita, dan kita memang niatnya itu adalah ya sosialnya banyak. Karena kalau kita bekerja dengan mengedepankan materi itu tadi jangan pernah gabung di LBH. Betul. Karena yang saya anggap ini orang profesional di bidangnya masing-masing. Bukan hanya di teman-teman hukum, dokter saja. Itu sebenarnya profesi sosial itu Ketua. Iya betul. Artinya kok punya pendidikan mau ngapain setelah itu? Mau bikin apa gitu? Yang ada sekarang ya karena di kepala setelah
punya pendidikan itu mau jadi apa, ujung-ujungnya materi bukan karya. Betul. Iya. Artinya LBH hadir bos karena mau mendampingi masyarakat, belum dibayar saya sama negara, saya sudah dampingi orang, apalagi negara sudah hadir. Iya. Dan memang negara sudah harus hadir di situ. Memang, cuma kan saya bilang tadi, kehadiran negara tidak serta-merta. Kita harus penuhi dulu syaratnya. Penuhi syaratnya itu adalah kita berusaha memenuhi syarat untuk terakreditasi. Baru negara hadir melalui LBH itu. Pada prinsipnya negara mau, tetapi ya harus lembaga yang tepat, organisasi yang tepat. Nah, tolak ukurnya itu adalah ada itu tadi terakreditasi. Kenapa menurut kami penting memang untuk akreditasi, jangan sampai itu tadi banyak memanfaatkan ini organisasi ke hal yang itu tadi. Karena itu memungkinkan terjadi. Bisa saja seandainya itu akreditasi tidak diperketat. Oh gitu. Iya. Artinya bisa dapat dari negara, dari yang menjadi dampingannya juga bisa dapat. Bisa. Oh gitu ya. Dan itu potensinya besar untuk bisa dilakukan. Potensi. Karena kita bisa menekan juga ini tersangka ini. Betul. Jadi begini, kami itu ya sebelum kementerian dan apalagi sekarang sudah ada pemerintah daerah juga hadir. Ya dulu kita juga biasa, kita sampaikan ke masyarakat sebelum terakreditasi ya seikhlasnya saja. Tetapi kita tidak boleh paksa bahwa kita harus bayar segini, tidak. Kecuali kita lihat orangnya bahwa memang dia orang mampu. Jadi kalau dia orang mampu dan dia mau merasa bahwa perlu didampingi lawyer, kita bicara profesional. Betul. Tapi tetap atas nama LBH. Tetap. Oh gitu. Cuma persentasenya memang ya tidak boleh lebih banyak profesionalnya daripada itu, keluar lagi dari prinsip LBH itu. Artinya kau mau bayar saya atau tidak, tetap sama kadarnya gitu. Jangan sampai ada yang kadar 24, ada yang tetap, sama jadi. Sama jadi. Karena niat kita memang bahwa itu tadi semua orang sama di mata hukum. Oke Ketua, sebenarnya saya mau bincang banyak ini, tapi paling tidak ini menjadi pembuka bahwa di Bantaeng kita sudah punya LBH yang terakreditasi. Dan kami siap ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, yang memang lagi bergelut atau lagi ya dapat naik arisan lah berhubungan dengan hukum. Walaupun kita LBH ini bahwa bukan berdoa kan, tidak pernah minta-minta bila ada kasus. Betul, karena tolak ukur kita keberhasilan kita itu kalau misalnya tingkat kasus menurun. Oke Ketua, kita keluar dari pendampingan hukum. Sekarang upaya apa yang teman-teman LBH melakukan secara kelembagaan, melakukan penyadaran terhadap masyarakat, baik itu sosialisasi kegiatan LBH ataukah penyadaran hukum? Apakah ada juga program seperti itu? Memang. Jadi di LBH itu punya program kerja. Ada program? Iya. Oke. Jadi yang itu tadi, tapi 2 poin pentingnya adalah litigasi dengan non litigasi. Nah, terkait kalau di persidangan kita memang litigasi namanya. Litigasi, kalau pendampingan. Non litigasi itu ya termasuk di dalamnya sosialisasi, edukasi. Iya, nah itulah. Jadi kita memang berpikir bahwa kehadiran LBH ini bagaimana masyarakat juga kita sadarkan hukum. Betul. Artinya banyak orang yang tidak paham ini. Betul. Dan itu sudah dilakukan sama teman-teman LBH. Sudah. Apakah pada saat sudah dapat akreditasi atau sudah dari kemarin? Biar sebelum akreditasi, karena menjadi syarat bagi untuk akreditasi itu adalah sejak awal kita mendirikan LBH itu akan dinilai. Ini apakah nanti mau akreditasi baru melakukan ini atau tidak. Jadi pemeriksaan atau dari kementerian ketika kita dinilai untuk akreditasi itu dia lihat riwayat kita, Pak. Artinya kita teman-teman LBH berusaha memberitahukan posisi hukum ini di masyarakat, di mana dia gitu. Jadi kan begini. Jadi di konsultasi itu kan masuk juga di non litigasi. Di konsultasi itu pun kita memberikan masyarakat bagaimana
dia melangkah lebih hati-hati terkait dengan yang berhadapan dengan hukum. Itu konsultasi langsung ke kantor atau yang teman-teman LBH yang datangi? Ada juga yang mendatangi enggak? Ada juga yang mendatangi. Ada programnya bahwa kita ayo deh ke desa-desa deh. Ada. Sosialisasi. Ada. Ya, ada. Dan ini sudah dilakukan? Sudah. Kalau untuk desa apa ya, Pak Bumbungan itu sudah 2 kali. Kalau di 2020 kemarin sudah berapa desa atau kelurahan yang didatangi untuk melakukan sosialisasi? 5 ya kalau tidak salah. 6 desa. 6 dan gabung dengan kelurahan. Kalau tidak salah kelurahan 2 ya. Leta sama Paliling juga kayaknya. Tapanjing. Ya, pokoknya ada kalau tidak salah 2 kelurahan, 4 desa. Oke, saya berharap semua masyarakat di Kabupaten Bantaeng tahu bahwa LBH ada ketika teman-teman lagi tertimpa masalah ya dan berkaitan dengan hukum. Dan itu gratis. Gratis. Tidak ada pungut biaya sepersen pun. Tidak ada. Jadi memang kita makanya melalui acara ini kami juga dari LBH ini karena bagian dari sosialisasi ke masyarakat bahwa jangan takut datang ke LBH untuk konsultasi, sampaikan apa masalah hukumnya. Dan kalau syaratnya untuk kita dampingi secara gratis itu tadi surat keterangan tidak mampu. Tetapi kalau untuk konsultasi selama ini kita walaupun dia orang mohon maaf kalau dia kaya tetap kita sampaikan. Dari juga ketuk pintu apa dari itu tadi. Karena kan yang citranya ini ke masyarakat, kalau orang ketuk pintu Pak di rumah layar sudah ada tarifnya. Itu yang menurut kami persepsi itu ya dengan hadirnya LBH. Itu yang perlu kita rubah. Iya, karena sudah ditanggung sama negara ini. Sudah. Ini biasa juga masyarakat menurut kami salah paham kalau terkait perdata ya. Kan perdata itu prinsipnya memang berbayar. Dia kira yang ditanggung oleh negara itu kalau di LBH yang anggarannya dari LBH adalah biaya perkara. Padahal yang ditanggung oleh negara adalah jasa lawyer yang dibayar oleh negara. Kalau terkait misalnya perdata itu kan ada dia bayar di misalnya di pengadilan pendaftaran. Nah, ini yang menurut kami perlu kami luruskan. Jangan sampai ada orang datang dia bilang, saya masih gratis. Saya masih mengeluarkan biaya. Mau maaf kita mendampingi gratis masih dibayarkan lagi biaya. Iya, oke. Ya, bisa disampaikan ini kita. Ini yang penting. Penting karena misalnya begini, misalnya kami ambil contoh misalnya perceraian misalnya. Iya, perceraian kan pasti ada biaya pendaftaran. Ada. Jangan sampai dia bilang, murni gratis semua tidak ada. Padahal jasa dari lawyer itulah yang tidak dibayar. Dan jasa pendampingannya, tapi jasa mengenai pendaftaran di pengadilan kan di pengadilan itu akan surati misalnya lawannya. Iya. Dari situlah yang diambil untuk menyurati itu. Untuk membuka persidangan, itu tanggungannya masing-masing pihak, bukan LBH yang menanggung. Kita hanya gratiskan terkait pendampingan. Nah, kau tidak perlu bayar saya, tapi pengadilan kau bayar. Itu. Itu saja ya, jangan sampai dianggap semuanya gratis. Gratis itu. Karena kemarin ada yang bahkan menurut kami melalui sosial media dia bilang kalau ada yang mau berperkara itu sudah tidak berbayar, Pak. Saya bilang perlu saya luruskan ini. Nah, mumpung melalui acara ini mudah-mudahan menjadi edukasi bagi masyarakat, menjadi sosialisasi juga bahwa yang dimaksud pendampingan gratis itu jasanya bukan mengenai biayanya. Oke. Ini yang gratis bahwa LBH hadir ini gratis di biaya pendampingan. Untuk yang berkaitan dengan buka kasus dan sebagainya, itu urusan masing-masing. Iya, kalau mampu untuk bayar, baru kita dampingi kalau perdata. Kalau tidak mampu biaya perkaranya, mohon maaf. Masa sudah kita gratiskan biayanya? Kita yang tanggung biayanya. Oke, dan mudah-mudahan Pak Ketua panjang umur selalu, sehat. Teman-teman LBH juga tetap di jalur sosial. Siap. Tidak ada pembeda antara yang gratisan dengan yang berbayar. Siap. Oke. Pak Ketua, saya akan rajin-rajin undang kini. Ini menjadi pembuka pembahasan untuk orang-orang tahu LBH itu apa gitu, tugasnya apa, dan paling tidak ditahu bahwa ini gratis untuk orang miskin. Saya juga melalui acara ini saya berterima kasih dan saya apresiasi ini acara, Pak. Siap. Kedua, makanya saya kemarin setelah saya lihat di YouTube dan di Facebook dan di Instagram bahwa sangat keliru ini Pak kalau dia tidak dari awal sudah ada begitu daftar. Oh begitu ya. Bahwa hal yang paling saya mau buka adalah kasus hukum. Sebenarnya banyak sekali nih Pak Ketua saya mau buka terkait juga hukum
gimana hukum di Indonesia, di Kabupaten Bantaeng. Tapi kalau satu sesi kita mau hantam 10 jam, ini bosan orang nonton Pak Ketua. Betul. Makanya saya bilang untuk di awal ini saya perkenalan profilnya LBH. Ya, profilnya LBH. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa tahu juga bahwa 7 orang ini siapa, karena saya yang tahu itu Pice, kita, Pak siapa? Pak Ruslan. Pak Ruslan. Ada juga Pak Hadi. Itu yang saya belum tahu. Itu Pak Hadi, Pak yang terakhir gabung ini Pak Fajri. Ada lagi yang 3 ya. 3 itu dia masih asisten advokat namanya. Dia baru selesai pendidikan advokat tapi belum ujian. Jadi di LBH ini jangan menganggap bahwa hanya orang-orang lawyer di situ, tidak. Bahkan ilmu lain pun sebenarnya kalau mau bergabung itu bisa saja. Sesi selanjutnya Pak Ketua kita akan bahas lebih banyak terkait lebih spesifik tentang hukum dan penanganannya, dan terkait di Indonesia sudah berapa persen sih keadilan sudah diterapkan khusus untuk Bantaeng juga begitu. Tapi paling tidak ini menjadi awal pembuka bahwa kita bisa mengakses LBH siapapun orangnya dan dimanapun bisa. Selama itu memenuhi syarat berdasarkan aturan, karena ya selalu ada aturan mainnya setiap. Setiap perkara pasti ada aturan mainnya Pak Ketua. Oke Pak Ketua, terima kasih sudah datang di sesi pertama ini. Pasti ada Pak Ketua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Nana. Oke, sekian untuk hari ini.